Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Edi. Ya, Bu Putri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, senang, tapi masih kurang semangat hari ini, Bu. Oh ya, berdasarkan dari perjanjian kita kemarin, Ibu Putri meminta sedikit waktu saya ya, ingin Iya, menyampaikan iya. sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya. Dan alhamdulillah hari ini kita dikasih kesempatan untuk bertemu, untuk bercerita tentang masalah yang Ibu Putri rasakan di sekolah gitu. Baiklah Bu Putri, kira-kira apa masalah yang ingin Bu Putri ceritakan pada kesempatan kita hari ini? Karena untuk 10 dan 15 menit ke depan saya punya waktu untuk Bu Putri berbagi cerita gitu. Apa kira-kira tujuan kita bertemu pada hari ini? Iya, Bu. Jadi, pas saya ngajar di kelas 6, setiap kali jam pelajaran saya, ada anak kelas 6 ini yang gimana jarang masuk ketika pelajaran saya. Jadi pikiran buat saya, Bu. Nah, kenapa anak ini jarang masuk? Itu yang menjadi yang mengganjal di hati saya ini, Bu. Jadi dalam mata pelajaran Bu Putri ada salah satu siswa gitu yang jarang masuk ya atau tidak hadir dalam mata pelajaran Bu Putri, sehingga itu menjadikan sebuah beban bagi Bu Putri, menjadikan sebuah pertanyaan kenapa ya gitu ya, kira-kira kenapa siswa ini tidak masuk, apakah ada alasan tersendiri, gitu ya maksudnya Bu Putri? Iya, Bu. Ya baiklah. Boleh dari gambaran dari tujuan yang Bu Putri ceritakan tadi, kira-kira bisa nggak Bu Putri ceritakan sedikit gambarannya kenapa gitu siswa tadi bisa tidak hadir dalam mata pelajaran Bu Putri? Ya, Bu. Jadi kan pelajaran saya di KD 3.1 itu tentang materinya tentang surat Al-Kafirun. Jadi pada surat Al-Kafirun ini semua anak diminta untuk menghafal surat Al-Kafirun tersebut dan memahami artinya. Begitu. Jadi setelah saya baca KD ini, saya pun meminta kepada peserta didik saya ini untuk membacakan menghafal ke depan satu persatu surat Al-Kafirun beserta arti per ayatnya. Tetapi salah satu anak ini yang bernama si Piyu, setiap kali ada pelajaran seperti itu yang nanti menampilkan ayat, dia tidak berani, apakah itu tidak berani, apakah dia takut, itu yang saya belum mengerti kenapa dia jarang, bahkan dia sampai tidak hadir untuk ke sekolah karena ada hafalan ayat itu. Begitu, Ibu. Oh iya Bu Putri. Jadi dari ketidakhadiran tadi muncullah pertanyaan dari dalam diri Bu Putri, kenapa gitu siswa ini sampai tidak hadir pada mata pelajaran Bu Putri gitu. Iya, Bu. Jadi apa yang ingin Ibu lakukan agar tadi siswa tadi bisa hadir gitu? Ya. Oh, saya maunya seperti ini, Bu. Peserta didik saya ini ketika saya di jam mengajar saya, anak ini juga hadir tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa beban. Walaupun itu pelajaran dia, tapi materi tersebut jangan ditakuti. Itu yang saya inginkan, Bu. Jadi apa yang ingin Ibu capai dari ketidakhadiran siswa tadi gitu? Yang ingin dicapai, harapan saya supaya si Piyu ini bisa untuk membaca ayat
dan menghafalnya beserta artinya dengan lancar supaya dia nantinya mengerti apa yang dimaksud dengan tema tersebut, dengan pelajaran tersebut, Bu. Oh, Oh, begitu. ya, Jadi kira-kira apa faktor kenapa siswa tadi itu tidak hadir atau Ibu Putri bisa berpikiran siswa tadi takut terhadap mata pelajaran yang Bu Putri sajikan gitu atau apakah hanya dalam uh, materi ayat-ayat saja gitu? oh, iya, setelah saya perhatikan, saya identifikasi ketika pelajaran ayat-ayat saja dia tidak hadirnya, Bu. Selebihnya dia hadir. Oh, seperti pelajaran misalnya Asmaul Husna dia hadir. Itu pokoknya yang bisa dibaca dengan tulisan Latin dia hadir. Tetapi kalau setelah dengan tulisan Hijaiyah atau Arab dia jarang sekali hadir. Sudah saya perhatikan itu dari kelas 4, 5, 6 sampai sekarang udah di kelas 6 dia memang jarang hadir dia kalau pelajaran ayat. Di sini yang menjadi saya resahkan karena sekarang kita sudah kelas 6 dianya kan, Bu. Jadi takut nanti dia nggak mampu menguasai materi. Sedangkan kita pengen anak ini mampu dalam membaca dan memahami makna dari surat Al-Kafirun tersebut. Jadi pas di kelas 6 ini pun siswa tadi belum bisa ya, Bu, belum mampu gitu. Jadi itu yang Ibu Iya, khawatirkan. iya Ibu, Nah, khawatir lagi kan tentang bagaimana, kenapa dia seperti itu. Kan itu yang saya khawatirkan, Bu. jadi kira-kira dari masalah tadi, cara-cara apa yang sudah tergambar rasanya sama Ibu Putri agar kecemasan, ketidakhadiran tadi bisa berkurang atau siswa tadi bisa hadir dalam mata pelajaran khususnya dalam mata pelajaran huruf hijaiyah tadi gitu. Jadi setelah saya amati pula dan saya lihat buku perkembangannya, ternyata CPU ini memang masih belum lancar membaca Al-Quran, Bu. Bahkan untuk membaca ikat 3 saja dia masih sulit. Saya dalam buku buku pemantau saya, dia cuman baru Iqra 2, itu pun sudah berhenti dia mengaji, Bu, tidak pergi ke MDA lagi. Jadi saya rasa CPU ini memang masih belum lancar membaca Al-Quran, masih terbata-bata. Kemungkinan itu yang membuat dia takut dan sulit untuk menghafal dan takut pergi sekolah karena takutnya gara-gara dia tidak menghafal nanti dia malu. Mungkin itu yang menjadi faktor CPU ini tidak ke sekolah. Tapi tujuan saya walaupun dia tidak bisa, dia harus sekolah juga, itu maksud saya, Bu. Jadi apa yang ingin Ibu usahakan gitu? Apa trik-trik yang ingin Ibu lakukan walaupun si Piu ini datang tadi ke sekolah, tapi dia sudah ada nih kemajuan sedikit untuk pelajaran khususnya membaca huruf hijaiyah. Ya, saya punya rencana, Bu. Kalau nantinya saya akan mengajarkan dia membaca Al-Quran atau melanjutkan bacaan Iqra-nya saja dulu. Tidak harus seperti teman-teman yang lain. Tidak harus pula dia lancar membaca Al-Quran seperti teman yang lain. Tetapi saya ajarkan dulu dari dasar. Itu keinginan saya atau rencana saya. Kemudian setidaknya walaupun dia belum lancar surat Al-Kafirun membacanya, saya cobakan untuk melafalkannya supaya dia mendengarkan dan dia bisa mengikuti, setidaknya minimal dia bisa tahu ini bahwasanya Qul ya ayyuhal kafirun adalah surat Al-Kafirun ayat pertama. Itu tujuan saya.
Jadi setelah dia mendengarkan temannya, kemudian saya kembali mengajarkannya, setidaknya dia bisa membaca dengan walaupun belum tahu. Nanti rencana saya akan mengajarkan setelah pulang sekolah untuk belajar Iqra kembali. Saya ulang lagi dari Iqra 1 walaupun secara mandiri Bu di belakang secara pribadi lah istilahnya supaya dia tidak malu dengan teman-temannya. Oke, kira-kira siapa yang bisa membantu rencana Ibu tadi? Selain Ibu, siapa kira-kira yang bisa membantu usaha Ibu tadi untuk contohnya tadi kan memberikan di luar jam sekolah misalnya. Kira-kira siapa yang bisa membantu rencana Ibu tadi? Sebelumnya sudah saya koordinasikan permasalahan. Udah cerita-cerita juga sih Bu sama kepala sekolah. Pak, ini anak kita si Piu belum bisa baca Al-Quran. Bagaimana caranya Pak? Kita panggil aja orang tuanya dulu, kata Bapak Kepala Sekolah. Jadi karena udah ada perintah sama Bapak Kepala Sekolah, saya pun saya coba untuk memanggil orang tuanya, orang tua si Piu. Rupanya orang tua si Piu juga bersedia pula dia mengantarkan anaknya ini untuk kembali ke tempat ngaji atau MDA, Bu. Ke MDA tadi ya. Setelah itu Bapak Kepala Sekolah juga memberi dukungan kepada saya untuk mengajarkan anak ini membaca Iqra dari awal, dan saya pun meminta izin sama orang tuanya si Piu untuk mengajarkan dia di luar jam pelajaran seperti itu, Bu. Kira-kira berapa tenggang waktu atau jarak waktu yang Ibu gunakan gini untuk melihat keberhasilan dari rencana yang akan Ibu lakukan tadi? Harapan saya rencana ini berjalan setidaknya paling cepat 3 bulan, Bu. Dia bisa lancar baca Al-Quran. Tetapi karena dia dari awal Iqra-nya saya minta waktu pula kepada Bapak Kepala Sekolah dan orang tuanya selama 6 bulan, Bu, sebab dia memang termasuk anak yang lemah, Bu. Jadi itulah makanya agak kira-kira 6 bulan ke depan lah untuk menumbuh untuk memperlancar lah sampai dia baca Al-Quran, sampai dia Al-Quran minimal, Bu, atau minimalnya Iqra 6. Iqra 6 ini artinya kan sudah bersambung, tulisan bersambung. Belum enggak usah Al-Quran, tapi dia sudah bisa tahu ini huruf bersambung ini bacanya seperti ini. Itu target saya, Bu. Yalah. Oke lah Bu Putri, tadi jadi dari tujuan Bu Putri tadi dari permasalahan di mana ada salah seorang siswa Ibu Putri yang mengalami ketidakmampuan dalam pembacaan huruf hijaiyah, sehingga dari ketidakmampuannya itu tadi dia merasa takut untuk datang ke sekolah, malu ketika ada praktek membaca huruf hijaiyah tadi, ia merasa malu karena dia merasa tidak mampu. Jadi dari permasalahan itu Bu Putri mempunyai cara-cara, salah satunya yaitu meluangkan waktu sedikit saat pulang sekolah dengan bantuan seizin orang tua dan dari pihak sekolah. Dan waktu yang Ibu gunakan, target waktu kerja yang Ibu gunakan yaitu paling lambat 6 bulan. Nah, semoga dari rencana yang Ibu susun tadi, rencana yang Ibu inginkan supaya siswa tadi bisa mampu dalam membaca huruf hijaiyah, karena siswa tadi sudah kelas 6 SD ya Bu Putri. Nah, semoga dari pembicaraan kita di waktu ini bisa mendapatkan hasilnya nanti dari jalan keluar yang Bu Putri ajukan. Semoga kedepannya saya bisa melihat nih, berhasil tidak rencana yang Ibu Putri rencanakan gitu. Semoga di pertemuan selanjutnya Ibu Putri sudah menggambarkan, sudah mempunyai hasil dari rencana yang Ibu buat saat ini. Oke Bu Putri,
Mungkin dari hasil pembicaraan kita hari ini nampak ya sudah jelas dari permasalahan Bu Putri, dari jalan keluar yang ingin kita capai, Bu Putri capai, dan berapa waktu yang ingin Bu Putri tempuh. Semoga nanti pertemuan kedepannya kita mendapatkan hasil yang baik. Baiklah Bu Putri, sekian. Mungkin karena kita sudah mempunyai waktu yang lebih, kita ketemu lagi minggu depan. Iya, Ya, Bu Bu. Putri. Assalamualaikum Bu Ezi. Waalaikumsalam Bu Putri. Mana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah kabarnya sehat. Tapi saya punya punya sedikit yang ingin saya ceritakan sama Bu Putri berdasarkan perjanjian kita minggu sebelumnya gitu. Oh iya, kemarin udah cerita ya, mau cerita tapi belum sempat kita ketemu ya Bu Ezi. Iya Bu Putri. Jadi Bu Ezi sekarang karena kita udah ketemu ya Bu Ezi, jadi apa yang mau Bu Ezi yang tujuan kita untuk berbicara hari ini tentang apa ya kira-kira? Nah begini ya Bu Putri, tujuan saya kan ngajar BK anak kelas 8 gitu Bu Putri. Ya. Jadi sekarang ini anak kelas 8 itu sedang sibuk-sibuknya mengikuti kegiatan ekstra. Jadi biasanya kan saya mempunyai jadwal konseling gitu. Selain dari jadwal konseling insidentil gitu. Kalau jadwal insidentil otomatis bisa saya laksanakan sesuai dengan permasalahan yang timbul dan langsung melaksanakan konseling di sekolah. Tapi sekarang ini anak-anak yang sudah terjadwal biasanya mempunyai waktu yang sedikit untuk melaksanakan konseling individu. Mereka sering mengeluh, Bu, kemarin mau konseling tapi waktunya nggak ada karena ikut ekstra ini. Bagaimana kalau konselingnya lewat kartu curhat saja? Sebenarnya tidak masalah Bu Putri, tapi yang konseling itu kan bantuan langsung gitu. Maunya saya, siswa itu langsung menceritakan masalahnya sama saya langsung memberikan bantuan gitu maunya. Tapi sekarang ya karena jadwal mereka itu banyak dan waktunya sedikit, jadi persentase siswa yang konseling individu itu agak sedikit berkurang. Jadi saya merasa begini, anak-anak kok nggak konseling ya gitu, atau anak-anak nggak mau lagi ya konseling sama saya. Sebenarnya permasalahannya seperti itu Bu Putri. Tapi sebenarnya mereka punya banyak masalah, tapi tidak punya waktu yang banyak gitu. Oh seperti itu. Jadi iya. Berarti kurang minat ya, kurang minat dari untuk anak-anak ini karena kesibukannya ya Bu Ezi. Minatnya ada Bu Putri, tapi mereka tadi kan bilang seperti ini, kemarin mau konseling Bu, tapi waktunya udah kepake ke kegiatan ekstra ini, atau saya tulis di kartu curhat aja, tapi saya sebagai guru BK kurang puas kalau memberikan mereka melalui kartu curhat gitu. Jadi masalahnya saya bingung, anak-anak ini antara mau curhat atau memang nggak punya waktu gitu. Oh seperti itu. Iya. Coba saya gini, kan tadi udah Bu Ezi ceritakan. Sekarang apa masalahnya? Kenapa anak-anak tersebut pengennya lewat curhatnya, konselingnya seperti itu, pengen. Jadi kita pengen tahu apa masalah anak-anak ini tidak mau, gimana namanya tadi Bu? Tidak punya banyak waktu. Kenapa dia tidak punya banyak waktu untuk melakukan konseling secara langsung? Apa sebabnya? Kira-kira Bu Ezi tahu nggak masalahnya apa? Ya, yang pertama kan BK ini cuma diberikan
jam klasikal itu 40 menit gitu, Bu. Dan jam 40 menit itu biasanya saya lakukan untuk jenis layanan dasar atau materi gitu kalau di guru bidang studi. Dari nanti di layanan dasar itu biasanya baru muncul bagi siswa yang mempunyai masalah pribadi atau yang mempunyai masalah yang berhubungan dengan materi layanan saya tadi. Jadi pada awalnya sebelum kegiatan ekstra ini banyak pilihan gitu, anak-anak ini mempunyai banyak waktu, Bu. Biasanya pulang sekolah, nanti pas saya layanan klasikal di kelas, biasanya mereka bilang, "Bu, nanti pulang sekolah, mampir ke BK ya." Biasanya mereka seperti itu bilangnya. Tapi sekarang, persentase anak yang ke ruang BK itu berkurang. Kemarin itu saya bertanya kepada siswa, "Kalian nggak ada maksudnya kalian nggak konseling lagi?" "Mau sih, Bu, tapi sekarang jadwalnya dari hari Senin sampai hari Sabtu itu udah ada kegiatan ekstra," katanya. Bagaimana kami kalau konselingnya itu melalui kartu curhat saja, apakah boleh? Kata mereka gitu. Terus saya bilang seperti ini, sebenarnya boleh, tapi kurang kondisif. Saya bilang seperti itu karena konseling itu kan bantuan secara langsung. Kalian langsung bertemu ibu, kalian langsung menceritakan dan ibu langsung memberikan solusi atau jalan keluarnya. Kata saya kan seperti itu. Jadi iya Bu, sebenarnya kami mau konseling tapi tidak punya banyak waktu. Terus saya mau konseling Bu, tapi capek katanya. Jadi permasalahan itu udahlah besok aja dan masalah itu hilang begitu saja dan harusnya bisa diselesaikan gitu Bu. Nah itu, jadi saya bingungnya persentase siswa saya menurun ke ruang BK gitu Bu. Iya. Mm. Oh, jadi apa yang Bu Ezi inginkan agar masalah presentasi ini supaya untuk meningkat lagi ya, untuk kita bagaimana caranya Bu Ezi meningkatkan presentasi siswa ini untuk ke depannya. Yang Bu Ezi inginkan itu seperti apa? Supaya siswa ini bisa mengunjungi lagi ruang BK-nya ya Bu Ezi. Iya, mungkin yang pertama saya membuat kembali jadwal Bu, mengoret-oret kembali jadwal kelas binaan saya sesuaikan dengan kegiatan ekstra mereka gitu. Mungkin saya bisa memeta-metakan anak yang ikut kegiatan hari Senin, mungkin saya pindahkan ke hari Selasa gitu. Dan saya ingin persentasenya paling tidak sama dengan tahun sebelumnya, paling tidak terlalu jauh persentasenya gitu. Ini khusus kepada konseling yang terjadwal gitu. Karena kalau konseling insidentil, Bu, konseling yang langsung ada kasus, langsung hari itu tidak masalah. Yang bermasalah itu biasanya siswa yang ingin konseling besok ya Bu, gitu. Kan udah terjadwal itu biasanya saya jadwalkan gitu. Ini si SM misalnya kelas 8C, besok jam 9 gitu misalnya kan. Nah, mungkin yang jalan yang pertama yaitu mungkin saya mengoret-oret kembali jadwal konseling saya sesuaikan dengan jadwal kegiatan ekstrakurikuler anak tadi sehingga tidak ada yang dempet dan sesuai dengan jadwal mereka. Terus yang mungkin itu yang ingin saya capai yaitu Bu, persentase anak yang konseling itu sama, paling tidak sama gitu dengan jumlah yang kemarin gitu. Iya. Ya. Seperti itu. Jadi berarti kan tadi sudah Bu Ezi gambarkan ini permasalahannya dan ini yang ingin dicapai presentasinya minimal seperti tahun kemarin ya kan Bu. Jadi kira-kira faktor seperti apa yang membuat itu terjadi, membuat presentasi ini turun dan ruangan BK tidak dikunjungi seperti ramenya seperti dulu lagi, apa sebabnya kira-kira itu Bu? Faktor-faktornya. Nah, faktor-faktornya yang pertama mungkin kurangnya pengaturan manajemen waktu saya gitu ya Bu ya. Terus yang kedua faktornya kembali mungkin saya kurang berkoordinasi dengan pembina OSIS karena kegiatan ekstra itu kan bergantung langsung ke pembina OSIS gitu.
Iya. Jadi sebelumnya saya membicarakan dengan pembina OSIS kalau ada beberapa jam di luar jam sekolah yang biasanya digunakan siswa untuk melakukan konseling gitu. Itu faktor-faktor yang jelas yang menjadi penyebab gitu kurangnya minat siswa datang ke ruang BK untuk melakukan layanan konseling individu. Gitu. Oh, seperti itu. Jadi berarti Bu Ezi sudah tahu ya faktor-faktornya apa-apa saja itu. Jadi setelah sudah kita tahu itu, jadi bagaimana untuk mengatasi hal tersebut itu untuk kedepannya bagaimana lagi Bu Ezi? Kedepannya saya mengulang kembali pembuatan jadwal konseling terjadwal saya untuk anak-anak binaan khususnya anak kelas 8. Selanjutnya saya mengkoordinasikan kepada mereka bahwa jadwal konseling kita untuk layanan konseling itu misalnya bisa dilakukan kembali gitu. Iya. Terus untuk kedepannya rencana untuk kedepannya supaya ini lebih siapa-siapa saja yang sudah mendukung usaha seperti ini, ada usaha Ibu ini? Yang akan mendukung, yang saya akan mohon bantu, yaitu yang pertama sekali saya ketika konseling terjadwal sudah dibikin, otomatis saya memberikan surat izin kepada orang tua, pemberitahuan kepada orang tua, seterusnya kepada wakil kesiswaan. Jadi setelah Bu Ezi meluapkan isi cerita dari permasalahan ini, kira-kira kesimpulan apa yang bisa Bu Ezi, solusi apa yang bisa Bu Ezi hadirkan untuk kedepannya? Ya, jadi saya berharap dari permasalahan ini dengan rencana saya membuat kembali jadwal konseling tadi, siswa kembali mempunyai waktu untuk melaksanakan konseling individu sesuai dengan jadwal yang saya sudah tentukan. Ya, dengan cara tadi apa Bu Ezi? Dengan cara mengatur kembali jadwal konseling individu. Dengan jadwal dengan OSIS ya Bu Ezi? Iya, wakil kesiswaan. Iya. Jadi mungkin dari percakapan kita ini cerita-cerita singkat kita ya Bu Ezi, semoga nantinya setelah ada solusi kan sudah kita temukan itu solusinya dari permasalahan dari yang Bu Ezi sampaikan. Semoga nanti ke depannya tetap sukses, ruangan konselingnya dia rame kembali seperti tahun kemarin. Walaupun tidak rame, setidaknya stabil seperti kemarin lagi ya Bu. Ya Bu Putri. Sukses selalu ya Bu Ezi. Lain kali kita sambung. Semoga ya Bu Putri. Assalamualaikum Bu Ezi. Waalaikumsalam Bu Putri. Kita